Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini, buat kesaksian yang luar biasa, menyadarkan kami bahwa kami adalah pemenang wanita yang perkasa. Kami tahu bukan karena masalah kami selesai atau masih berlanjut, tapi kami tahu kami menang karena kami bisa menang atas keinginan daging kami bisa menang atas keinginan mata dan keangkuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus menjadi seorang wanita yang cakap. Walaupun kami mempunyai pasangan yang tidak cakap, tapi kami belajar Tuhan ketika kami menabur hidup yang cakap. Kami tahu bahwa apa yang kami tabur suatu kali kami akan menuai, bagaimana pasangan kami juga pasti berubah. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Shalom semuanya, kita percaya kalau kita dengar kesaksian ini ya, mungkin Bu NN masih berlanjut. Saya berapa kali komunikasi dengan Bu NN, saya melihat bagaimana kesungguhan dia untuk taat dengan apa yang Tuhan mau ya. Makanya kalau di PD Victory selalu terkenal ibu-ibu yang sudah praktek firman pasti motonya hajar iblis ya. Jangan hajar suamimu ya. Jangan juga bapak-bapak juga hajar istrinya. Hajar iblis. Hajar iblis itu dengan bagaimana? Kalau saya selalu ajari, kalau suamimu kasar, perkataannya kasar, maka kita harus melawan dengan perkataan yang manis. Itu hajar iblis. Lah kalau di perkataan suamimu kasar, engkau balas kasar, berarti engkau hajar suami. Tapi kalau perkataan suamimu begitu kasar, suatu kali misalnya suami berkata, kamu ini memang wanita istri yang bodoh, luar biasa. Tadi ada seorang ibu yang nangis karena dibanding-bandingkan sama wanita tobat. Ya, saya bilang ibu, dibanding-bandingkan enggak apa-apa. Itu kan cuman penilaian suamimu yang lagi mabuk, error. Lah orang mabuk, orang error, mau berharap apa Bu? Yang penting penilaian Tuhan terhadap ibu. Ibu hari ini sabar, ibu hari ini jadi istri yang cakap, itu nilainya lebih dari permata. Amsal 31 ayat 10, lihat ya. Apa sih kalau gunanya? Saudara tahu ya, nggak main-main loh. Istri yang cakap, istri yang seperti Bu NN tadi, itu nilainya, lihat ya, kita baca. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Amsal 31 ayat 10. Ia lebih berharga daripada permata. Wow, permata itu aja ibu-ibu suka kan, koleksi berlian, saya juga suka ya. Itu nilainya mahal ya. Namanya berlian 1 kret, 2 kret, oh berapa ya? Itu nilainya aja mahal. Nah Tuhan itu ya, firman Tuhan berkata, istri yang cakap itu nilainya lebih berharga, melebihi berharga sudah luar biasa, ini lebih berharga daripada permata. Itu berarti kalau kita bisa lulus sebagai istri yang seperti tadi kesaksian Bu NN, di mana punya pasangan hidup yang error ya, yang tanda kutip nggak usah takut. Kita ini juga lagi di dalam prosesnya. Tuhan tidak mau lihat kita ini jadi emas saja. Tapi Tuhan bilang gini, aku izinkan engkau punya pasangan hidup yang sampai hari ini kalau engkau lihat modelnya, lihat perbuatannya bisa gini, duh, mentoloi ya Bu Eli, kalau saya bisa mau saya kasih racun. Nah, kalau itu sampai terjadi, ya berarti saudara mengucap syukur, ya. Jangan lagi hari ini
mengata-ngatai suami-suami yang brengsek, suami yang tidak ada gunanya. Buat apa toh Tuhan, saya ini salah kawin, saya ini salah pilih pasangan. Enggak. Percayalah, kalau kita masih diizinkan melihat pasangan hidup kita yang makin hari makin menjengkelkan, itu berarti Tuhan malam ini mau kita semua punya nilai lebih berharga daripada permata. Kalau saudara tahu berlian itu punya grade ya, ada grade yang paling mahal ya. Nah, saudara hari ini sudah jadi permata, tapi Tuhan mau grade-nya dinaikkan. Tuhan bilang ini kurang kinclong, ini kurang. Kalau kamu mampu, kenapa kamu tidak mau aku upgrade? Nanti kamu lihat, permata yang aku bentuk atas hidupmu itu jauh lebih sinarnya itu lebih memancarkan sinar kemuliaanku. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Saya merangkum 3 tipe ya. Bagaimana istri yang cakap. Yuk buka Markus 3 ayat 25. Istri yang cakap diingat-ingat 3. Nanti kalau sudah 3 ini dilakukan, maka kita akan melihat bagaimana kita ini dinilai Tuhan lebih berharga dari permata. Orang kalau di tangan Tuhan lebih berharga dari permata, nilainya kira-kira saudara jadi orang yang spesial, lebih berharga dari permata, itu tidak main-main di hadapan Tuhan. Kita percaya ketika penolong ini muncul lebih berharga dari permata, suami, anak-anak pasti diberkati. Pasti juga akan mengalami yang namanya nilainya juga akan dibuat lebih berharga dari permata. Karena penolongnya sudah punya nilai lebih berharga dari permata. Yuk lihat Markus 3 ayat 25. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Itu sebabnya kalau hari ini kita menjadi istri yang cakap, maka yang pertama kita pasti mempertahankan rumah tangga kita. Kita tidak akan gampang-gampangnya bilang pisah, kabur dari rumah, minum baygon, atau kita tuntut untuk bercerai. Kita tidak gampang-gampang jadi seorang istri atau seorang pasangan hidup yang hari ini bilang, aku mau menyerah aja sudah, aku mau ganti pasangan, aku sudah tidak sanggup lagi hidup dengan suami yang modelnya seperti ini. Bu Eli, saya mau tukar tambah mobil aja boleh tukar tambah dengan tahun yang lebih muda, masa saya tidak boleh tukar tambah suami yang jauh lebih muda ya. Kita percaya kalau itu menjadi pemikiran saudara, maka saudara di hadapan Tuhan bukan menjadi istri yang cakap. Seorang istri yang cakap itu akan mengerti benar firman Tuhan. Rumah tangganya tidak akan diizinkan terpecah-pecah. Sekalipun ada pihak ketiga yang berusaha memecahkan. Percayalah hari ini kalau orang tanya, Bu Eli kok wajahnya sumringah, Bu Eli kok bisa ketawa, kok bisa sih Bu Eli? Padahal Bu Eli wanita tobat yang merancangkan rumah tanggamu untuk hancur itu pantang menyerah, pantang mundur. Saya cuma berkata sederhana, buat apa saya sedih, buat apa saya berduka, kalau Tuhan berjanji yang direkakan di balik rekaan yang jahat itu sesuatu yang Tuhan janjikan yang terbaik buat saya, buat suami, buat anak-anak. Itu yang jadi pertanyaannya. Lah kalau sesuatu yang baik dalam perjalanan seperti Bu NN tadi berkata on the way, lah kita kalau sedang dalam perjalanan dibawa menikmati sesuatu yang terbaik.
Pertanyaannya, kenapa saudara harus susah? Kenapa saudara hari ini harus berduka seperti Bu NN mau masuk ke rumah sakit jiwa? Itu tidak akan pernah dilakukan. Wong kita ini dalam perjalanan menikmati banyak hal yang baik dari Tuhan. Bahkan kita lagi di-upgrade jadi permata yang sangat mahal. Seharusnya hari ini saya bilang sama orang-orang yang menasehati saya lah, saya kan bersyukur sama wanita tobat. Harusnya kan saya kirim karangan bunga ke dia. Terima kasih atas apa yang kau lakukan. Hari ini berkat perbuatanmu, aku ternyata di-upgrade jadi istri yang lebih berharga dari permata. Itu suatu kebanggaan dan aku hari ini ternyata dipercaya Tuhan jadi hamba Tuhan, dulu hamba dunia. Dan aku melihat bagaimana kehidupan yang Tuhan pakai hidup saya. Ada banyak wanita-wanita yang berkemenangan, Bu NN yang menjadi kuat karena melihat hidup saya. Amin. Itu yang pertama. Istri yang cakap mempertahankan rumah tangganya. Yang kedua, Amsal 12 ayat 4. Yuk kita baca. Amsal 12 ayat 4. 3 hal aja ya, cukup dihafal. Pokoknya pesan Bu Eli, mau jadi permata yang kinclong, harus mempertahankan rumah tangganya. Kalau hari ini terpecah-pecah oleh pihak ketiga, terpecah-pecah karena keadaan ekonomi yang sulit, aku harus berdiri sebagai penolong bersama Tuhan untuk mempersatukan kembali yang terpecah-pecah ini menjadi satu kesatuan yang diberkati Tuhan. Amin. Yang kedua, istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Yang kedua, istri yang cakap itu adalah istri yang tidak memalukan suaminya. Ya, ingat ya, istri yang cakap itu tidak akan pernah memalukan suaminya. Itu yang kedua. Jadi hari ini percayalah perbuatan kita, nanti kita bahas sama-sama. Yang ketiga, Amsal 31 ayat 12a. Amsal 31 ayat 12a. Oh, Amsal ayat 31 ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Itulah istri yang cakap, yaitu selalu berbuat baik kepada suaminya. Kita percaya 3 hal apa ibu-ibu, gampang ingatannya. Istri yang cakap yang pertama akan selalu mempertahankan rumah tangganya. Tidak akan mudah menyerah, tidak akan mudah berkata mati, aku cerai, pisah, nggak akan. Tidak akan putus asa, dia akan tetap berdiri. Yang kedua yaitu tidak akan memalukan suaminya. Ya, kita percaya kalau kita jadi istri yang cakap, bagaimana nanti saya bahas ya. Karena kita ini diciptakan sebagai mahkotanya suami. Lah kalau selingkuh dibales istri selingkuh, berarti mahkota suaminya juga hari ini sudah dirusak. Itu sebabnya kalau imam sudah jatuh, jangan sampai kita yang jadi tonggak imam menjadi partner daripada suami yang diserah terimakan tongkat keimaman ikut jatuh. Yang ketiga yaitu ia selalu berbuat baik kepada suaminya, tidak pernah berbuat jahat sepanjang umurnya. Sampai mati ingat, walaupun suamimu tidak baik, engkau tetap harus berbuat baik sepanjang umur. Ada ibu-ibu ya, beberapa ibu-ibu yang konseling sama saya, ya suaminya akhirnya pulih cuma 3 bulan meninggal dunia. Ada yang pulih 6 bulan meninggal dunia. Saya cuma ngomong gini, ibu selamat ya ibu.
Ibu sudah keluar lebih dari pemenang, Ibu menerima penghargaan Tuhan, yaitu lebih berharga dari permata. Kenapa? Karena sampai matinya suamimu ada di pangkuanmu. Sampai akhir menutup mata, engkau tidak buang suamimu. Bahkan saya pernah ceritakan, ada seorang ibu ya, itu benar-benar kejadian nyata, saudara. Jadi waktu anaknya masih kecil, suaminya selingkuh meninggalkan dia dan anak-anak sampai lupa, ya. Singkat cerita, ibu ini berjalan dengan takut Tuhan, dia tidak menikah, dia hidup cuma fokus kepada Tuhan, dan Tuhan pelihara ibu dan anak-anaknya luar biasa sampai ibu ini sukses. Kerjanya luar biasa dan tangan Tuhan turut campur tangan, dia bisa beli rumah sendiri, bahkan dia sukses secara karir. Suatu kali ketika ibu ini sudah memasuki usia, ya mungkin usia sudah tidak tahu berapa waktu itu, sekitar kepala 6. Ya, anaknya cerita, mama saya itu orang yang luar biasa. Makanya anak-anaknya hari ini dia bilang, kita ini nuai apa yang mama tabur. Anak-anaknya mama ini tiga-tiga hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Itu karena salah satu yang mama tabur. Saya tanya, mama nabur gimana sama papa? Ya waktu papa tidak setia, mama itu tetap setia. Mama tetap berdoa walaupun tidak dikasih uang. Sampai mama itu diberkati Tuhan luar biasa. Cece tahu waktu umur 60 lebih, tiba-tiba papanya itu diantar ya sama wanita tobat di depan pagar dalam keadaan stroke, saudara. Dalam keadaan sudah tidak berdaya, terkapar, diserah terimakan di depan pagar rumah. Yang luar biasa, dia berkata, mama ini punya hati yang berbesar hati. Kalau kita mengerti firman, memang kelihatan kita bodoh. Mungkin orang dunia berkata gini, ya buang aja, titipin panti jompo. Banyak orang berkata gitu, jangan mau kasih uang, titipin panti jompo, suruh jaga suster di sana, biar kapok pembalasan. Selama ini waktu enak, lupa sama istri dan anak. Setelah stroke tidak berdaya, yang namanya wanita tobat diserah terimakan, ya karena mungkin wanita tobat juga bayar harga. Mungkin salah satunya dia sendiri juga kena penyakit, sehingga dua-dua sakit nggak bisa saling merawat, akibatnya diserah terimakan. Tapi ketika kita belajar kitab Amsal, bukan perkara urusan bodoh atau enggak, bukan perkara urusan keset atau tidak, tapi ini masalahnya, perkaranya bersama Tuhan. Firman Tuhan berkata, istri yang cakap itu selalu berbuat baik kepada suaminya, tidak berbuat jahat. Ada batasannya enggak, sepanjang umur. Kalau kita mengerti firman, sekalipun itu diantar dari di depan pagar, mama ini terima papa diperawat, ditaruh di kamar yang bagus, dipanggilkan suster, dibelikan vitamin, dipanggilkan dokter dan sebagainya. Sampai pada waktunya papanya beberapa tahun, mamanya merawat. Dan setelah itu papanya pergi ke rumah bapak. Itu sebabnya hari ini kita percaya kalau kita kejar bagaimana perkenanan Tuhan, maka kita tidak lagi memperhitungkan perkara-perkara yang di luar. Yang penting saya taat, nilai saya di pemandangan Tuhan jadi lebih berharga dari permata, maka anak-anak saya nanti juga akan menikmati yang namanya berkat lebih berharga dari permata. Jelas. Dan dia bilang, sampai anak-anak 3 ini hidup semua sukses. Itu karena Tuhan melihat apa yang ditabur mama. Yang berbuat dosa, nuai. Lihat ya, anak-anak hidupnya sukses, papa nggak bisa nuai. Di masa tua seharusnya papa menikmati apa yang kesuksesan anak-anaknya. Tapi justru hidup papa paling kasihan, paling menderita. Itu sebabnya hari ini jangan pernah melihat
apa yang dilakukan orang jahat. Yuk, yang pertama, bagaimana mempertahankan rumah tangga, itu ayat yang tidak asing, yaitu di Ibrani 13 ayat 4. Orang yang hari ini punya satu ketentuan, aku harus mempertahankan rumah tanggaku. Apapun Bu Eli, walaupun aku hari ini tidak dihargai, aku mau taat melakukan ini karena aku mau melakukannya buat Tuhan. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan menghormati perkawinan itu setengah penuh. Kalau firman Tuhan berkata, nak, penuh. Itu artinya full heart. Engkau tidak bisa hari ini setengah hati, setengahnya engkau tidak hormat terhadap perkawinanmu. Jangan main-main. Kalau kita mau mempertahankan perkawinan, maka penuhlah hormat. Suami istri juga saling menghormati, saling mengasihi. Jangan lagi kalau kita hari ini tidak dihormati, maka kita juga balas tidak menghormati. Alangkah jauh lebih baik seorang pasangan yang menjadi penolong yang baik harus menghormati. Lihat ya, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Saudara, logikanya gini, kalau kita hari ini disakiti, kita sebagai istri yang harusnya dengan proses suami selingkuh, suami KDRT, itu Tuhan mau upgrade saudara lebih berharga dari permata. Tapi karena harga diri, karena engkau emosi, karena engkau tidak terima, engkau mau balas suamimu dan engkau jatuh di dalam dosa perselingkuhan, maka seharusnya proses ini membawa engkau berharga lebih dari permata, malah menjadi orang-orang yang dihakimi Allah. Tangkap ya saudara. Jadi hari ini sebelum melakukan segala sesuatu, mungkin dulu kau tidak ngerti firman. Tapi hari ini ketika kita mengerti firman, dunia berkata gini, kamu laku Eli. Seharusnya kamu tunjukkan bahwa kamu ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Kalau dia berani menghina hidupmu, kamu juga harus tunjukkan kamu juga bisa laku. Lah kamu kok diam aja bisu tuli, seolah-olah kamu ini bucin Eli. Kita percaya kalau kita mengerti firman, tidak apa-apa. Katakan sama orang dunia, aku ini bukannya barang sesuatu yang tidak berharga. Apakah kamu pikir aku ini ditinggal selingkuh karena aku tidak punya nilai? Enggak loh. Justru karena Tuhan itu melihat aku ini mau dijadikan permatanya yang lebih berharga dari permata, makanya Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi di dalam pasangan hidupku, yaitu karena Tuhan mau menjadikan aku lebih berharga daripada permata. Kalau aku ikuti aturan dunia, saranmu, maka ada firman-Nya, orang sundal dan pezina itu akan dihakimi Allah. Lah kita harusnya terima bonus sampai keturunan, malah kita dihakimi. Itu sebabnya 3 hal mempertahankan rumah tangga. Hormati perkawinan. Pasangan itu harus setia, saling menghormati, saling mengasihi. Kalau salah satu pasangan belum bisa menghormati, mengasihi, maka kita yang rohani, kita yang sudah mengenal kebenaran, tetaplah berdiri di atas kebenaran. Karena kita ini lagi diproses Tuhan menjadi sesuatu yang berharga. Yang kedua, jangan pernah mengotori tempat tidur. Makanya kita tidak boleh yang namanya selingkuh, balas selingkuh, kita nggak boleh. Menurut saya juga, kalau saya kenapa saya mempertahankan pernikahan tidak ada kata cerai, karena saya nggak mau mengotori tempat tidur saya. Saya tahu yang boleh ada di tempat tidur saya, yaitu suami yang sudah ditetapkan Tuhan sejak mula-mula. Waktu saya mengikrarkan ikat janji pernikahan di depan altar, dan itulah tempat tidur yang tidak bisa digantikan posisinya. Kalau namanya sebelah itu nyoto ya terus, sekali nyoto tetap nyoto. Tidak ada yang bisa menggantikan orang yang bisa tidur di sampingmu. Siapa yang suaminya baik itu ya. Kalau Vivi suaminya Frans, itu selamanya namanya juga Frans. Frans tidak boleh bergeser dari yang namanya sampingnya Vivi.
Walaupun di sampingnya sudah melebar, badannya Vivi melebar ke kanan ke kiri ya. Yang namanya Frans juga harus setia. Kalaupun hari itu misalnya ya Vivi sudah berubah jadi kempong semua ya. Mungkin saudara juga hari ini lihat suamimu sudah tua rasanya. Tetap ingat firman Tuhan berkata, jangan dikotori tempat tidur. Tempat tidur ini pegang peranan untuk menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, jangan menuntut cerai. Ya, jadi yang 3 hal ini untuk mempertahankan rumah tangga kita ini tidak akan menuntut cerai. Jadi apa yang mesti dilakukan? Ya sudah bisu buta tuli atas perbuatan dosanya. Nggak usah cerai. Percayalah bisu buta tuli itu bukan bodoh. Sekali lagi gambarannya gini. Orang yang hari ini kalau suamimu lagi bermasalah, kalau saudara tetap tidak bisu buta tuli, maka ini kekuatan berdua terus. Tapi begitu engkau bisu buta tuli menyerahkan kepada Tuhan, maka istri tiarap. Kalau istri tiarap, maka Tuhan yang berdiri. Mulai hari itu engkau sudah menyerahkan kekuatan suami dengan kekuatan Tuhan. Kira-kira kekuatan suami melawan kekuatan Tuhan bisa kuat enggak saudara? Enggak bakal. Percayalah, semakin bebal, semakin besar dosis antibiotiknya nanti didikannya. Sampai suamimu akan tersungkur di bawah kaki Tuhan karena suami sedang melawan kekuatan Tuhan. Amin. Itu yang pertama ya. Jadi menghormati perkawinan tidak main-main, harus penuh. Yang kedua, tidak mengotori tempat tidur dan tidak menuntut untuk cerai. Itu sebabnya yang kedua, yuk bagaimana tidak memalukan suaminya. Kita baca Amsal 31 ayat 25 sampai 26. Amsal 31 ayat 25 sampai 26. Kalau saudara lihat kesaksian Bu NN itu keren ya. Lihat ya, dia yang merubah hidupnya. Dia yang merubah sikap hatinya. Apa yang dilakukan sebagai istri yang hari ini tidak memalukan suaminya? Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Yang ke-26, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Itu sebabnya ketika seorang istri yang cakap itu hari ini yang pertama akan mempertahankan kemuliaan Tuhan melalui perbuatannya. Kita ini banyak, saya dulu sukanya pakai topeng kecantikan, kemolekan. Firman Tuhan berkata, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Dulu saya tidak pernah memperhatikan takut akan Tuhan. Saya mengikat suami saya dengan kecantikan dan kemolekan. Saya dandan, ya, saya ke salon, saya spa, saya mempercantik diri, saya diet, tidak makan, kalau badannya mulai melebar dikit saya sudah tidak makan, supaya suami saya betah. Tapi senyatanya hidup saya membuka celah, karena hidup saya tidak takut Tuhan, saya tidak bisa tunduk sama suami, kalau dimaki-maki saya balas maki-maki. Maka itu yang membuat hari itu hidup saya sebenarnya lagi mencuri mahkota suami saya. Saya memalukan suami saya karena saya mempertahankan kemuliaan Tuhan bukan melalui perbuatan saya. Itu sebabnya hari ini yuk sebagai istri yang tidak memalukan suami. Suami mau memalukan tidak jadi masalah. Tapi Tuhan berkata hari ini, pakaian ya, pakaian ini semua identitasmu. Jangan sampai orang berkata gini, suaminya sudah selingkuh, istrinya juga ikut-ikut. Bu Eli ini dulu mulutnya kalau sama suaminya, suaminya ini takut istri, ya, takut istri. Lihat, suaminya ini kutuk,
takut sampai tidak berani ngapa-ngapain. Tapi kita hari ini mengerti bahwa tidak memalukan suaminya, yaitu mempertahankan, ingat ya, kemuliaan melalui perbuatan. Jadi apapun yang saudara lakukan, lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, bagaimana istri yang tidak memalukan suaminya tertawa melihat hari esok. Istri yang kuat itu selalu punya pengharapan. Dia tidak akan bilang gini, makanya Pak, kamu ini dulu tak kasih tahu, jangan investasi ini, sudah tahu rugi. Kamu ini selalu, lihat sekarang kamu rugi. Sekarang yang susahkan aku sama anak-anak. Memang kok punya suami seperti kamu bebal. Kita tidak perlu seperti itu. Kita percaya hari ini sebagai istri yang cakap itu tidak akan pernah memalukan suaminya. Dia selalu tertawa akan hari esok. Bahkan kalau suaminya gagal, dia akan berkata gini, Pak, kita sayang ya, tidak boleh Pak. Sayang, kita ini punya Yesus. Kita ini kan punya pengharapan. Kan firman Tuhan berkata, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, tidak pernah memalukan. Ya sudah, namanya manusia bisa gagal, tapi Tuhan tetap berdiri di atas kegagalan kita. Kegagalan keuangan kita bukan segalanya kok. Kan kita punya Tuhan sumber segalanya. Yuk kita sama-sama bangkit, kita sama-sama berdoa, kita lihat hari esok. Nah, itu ciri istri yang tidak memalukan suaminya. Yang ketiga, yaitu menjaga perkataannya penuh hikmat, lemah lembut. Tidak gampang-gampang ngomong bodoh. Tidak gampang-gampang menghakimi. Mulut kita sebagai istri yang cakap bukan dipakai untuk menghakimi suami. Kalaupun suamimu salah, penghakiman itu tetap haknya Tuhan. Seringkali suami-suami tidak bisa bertobatnya maksimal karena terus hidup dalam penghakiman. Kamu dulu kayak gini, kamu dulu kayak gini, kamu dulu seperti ini, kamu ini suami yang seperti ini, kamu pelit, kamu dan sebagainya. Kalau kita terus hidup dalam penghakiman, maka kita bukan istri yang cakap. Lah terus gimana Bu Eli? Kalau kita tahu kita harus hajar iblis, maka mulut kita harus berkata sebaliknya. Misalnya hari ini suamimu menjengkelkan, pelit, KDRT, katakan, duh kamu ini suami yang baik. Saya dari dulu belajar praktek saudara ya. Kalau saya WhatsApp Pak Nyoto gitu, saya itu selalu bilang gini, kamu tahu ya sampai hari ini kamu ini tetap suami yang terbaik dalam hidupku dan anak-anak. Itu yang saya ucapkan. Kadang-kadang mungkin suami saya bilang, enggak, saya bukan orang yang baik, saya adalah suami yang brengsek. Enggak, saya tidak merasa saya punya suami yang brengsek. Kamu tetap suami yang terbaik, yang Tuhan sudah berikan buat hidup saya. Tidak ada yang salah saudara. Siapapun suamimu tidak usah nyesel ngomong salah kawin, salah pilih pasangan. Siapapun yang hari ini ditempatkan di samping tempat tidurmu, itulah yang terbaik dari Tuhan. Itulah yang senyatanya teman hidupmu sampai maut yang memisahkan. Tidak usah hari ini banyak menghakimi pasangan hidupmu. Izinkan Tuhan, berikan waktu kepada Tuhan untuk Tuhan sendiri yang akan membentuk, menghakimi pasangan hidup yang lagi bermasalah. Karena kita dan Tuhan, kita tidak jauh lebih pintar. Percayalah, pakarnya adalah Yesus. Yesus tahu persis cara yang tepat untuk mengubah suami yang penjudi, suami KDRT, suami peminum, suami pezina, suami kikir. Dia sudah punya cara yang jitu untuk memberikan didikan tepat. Sehingga ketika alatnya Tuhan jalan, maka suamimu pasti berubah di tangan Tuhan, bukan di tanganmu. Amin. Itu sebabnya 3 hal hari ini. Bagaimana istri yang tidak memalukan suaminya, mempertahankan kemuliaan dengan perbuatan. Yang kedua, selalu tertawa melihat hari esok. Yang ketiga, yaitu menjaga perkataannya penuh hikmat dan lemah lembut. Mulai sekarang tidak ada suami istri yang berkata tegangan tinggi. Kalau batasannya lemah lembut, kita wanita harus lemah lembut. Suami
tegangannya nadanya do gitu ya, kita harus bilang do. Iya. Kamu ini seperti ini. Iya. Nggak usah dibalas. Nah, kamu seperti apa juga? Emangnya kamu siapa? Kamu marah-marah. Emangnya kamu juga kepintaran apa? Nah, itu nggak boleh. Kalau perkataan yang lemah lembut, kita percaya. Siapapun yang pasangan hidup kita lagi kasar, memang nggak gampang, saudara. Menjadi istri yang dibentuk lebih berharga dari permata. Tapi kalau ini menjadi gaya hidup setiap hari, mungkin 3 bulan pertama prakteknya sulit. Tapi kalau kita bisa melakukannya rutin setiap hari, 3 bulan lewat, maka kita akan menjadi istri yang benar-benar cakap, lebih berharga dari permata. Amin. Nanti lihat ya, kalau istri ini sudah nilai di pemandangan Tuhannya lebih dari permata, suami, anak-anakmu juga ikut di-upgrade tuh sama Tuhan. Karena tiangnya itu sudah berdiri benar dengan benar. Amin. Yang terakhir ya, yuk kita lihat berbuat baik kepada suaminya ya. Amsal 31 ayat 12 itu tadi. Oh buka, Amsal 19 ayat 11 dan 22a. Ya, satu ayat ini kita sudah selesai. Amsal 19 ayat 11 dan 22a. Bagaimana kalau istri yang berbuat baik ya? Akal budi membuat seorang panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lihat ya, kalau kita hari ini mau menjadi istri yang berakal budi, ya dipuji-puji, maka kita hari ini melakukan 3 hal. Apa yang pertama, jadi seorang istri yang berbuat baik kepada suaminya ini sepanjang umur, yaitu harus panjang sabar. Sabar tidak ada batas waktunya. Sekali lagi, jadilah seorang istri bukan hanya cukup sabar, tapi panjang sabar seumur hidupnya. Sampai saudara hari ini melihat suamimu, pasanganmu yang sakit sehat. Yang kedua, yaitu orang dipuji karena memaafkan pelanggaran. Berapa kali Bu Eli ngampuni suami-suami yang bebal? Tidak ada batasnya. Apapun itu, kita kalau mau jadi istri yang cakap, hari ini diampuni, besok diulangi lagi. Hari ini diampuni, besok diulangi lagi. Bu Eli tambah parah. Apapun itu batasannya, kalau kita mau dipuji menjadi istri yang cakap, maka kita harus memaafkan pelanggaran itu seumur hidup, sepanjang umurmu. Yang ketiga yaitu setia. Itu tadi, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lihat ya, firman Tuhan bilang gini, sifat yang diinginkan dari seorang istri yang cakap itu setia sampai maut. Sudah, ndak usah lirik-lirik pasangannya orang. Ndak usah lihat suami tetangga lebih hijau. Sehingga mulai diketipi ting-ting gini ya. Supaya mulai lirik-lirik. Ndak usah saudara. Kita percaya 3 hal. Panjang sabar, memaafkan pelanggaran, setia. Maka ini yang harus dipegang seumur hidup. Sepanjang umurnya istri yang cakap itu pasti selalu berbuat baik. 3 hal ini saya sudah selesai, maka kita diperlengkapi menjadi istri-istri yang cakap, lebih berharga dari permata. Susah enggak hari ini praktek? Yang pertama apa saudara? Yang pertama selalu mempertahankan rumah tangganya. Yang kedua tidak akan memalukan suaminya. Yang ketiga akan berbuat baik kepada suaminya sepanjang umurnya.
Percayalah kalau kita hari ini bisa praktek ini, rumah tanggamu pasti diam rukun bersama. Tidak akan ada lagi cekcok-cekcok di dalam rumah tangga seperti neraka. Tidak ada istri menuding suami, suami menuding istri. Mulai sekarang kalau suamimu menuding-nuding engkau, percayalah, ingat pesan firman Tuhan malam ini. Dituding-tuding ya aku mempertahankan rumah tanggaku. Dituding-tuding ditinggal selingkuh, aku tetap berbuat baik sama engkau dan aku tidak akan memalukan perbuatanku dengan mencuri mahkota suamiku. Suamiku tetap akan melihat aku sebagai istri. Percayalah, kalau kita ini mahkota suami, kalau perbuatan istrinya benar, maka suaminya ikut diberkati, saudara. Percayalah itu. Makanya hari ini kita ini pegang peranan, saudara. Kalau rumah tanggamu mau diberkati hari ini, percayalah, kejar perkenanan Tuhan, kejar menjadi istri yang cakap. Kalau kita sudah berhasil dinilai Tuhan lebih berharga dari permata, maka suami dan anak-anakmu akan diberkati juga lebih berharga daripada permata. Baca quote-nya. Yuk sama-sama quote yang terakhir. Fran, yuk nyanyi satu lagu. Ya, hari ini jangan pernah takut. Istri yang cakap seperti permata yang berharga di pemandangan Tuhan. Ya, yuk kita percaya malam ini melalui kesaksian Bu NN, nanti ada banyak kesaksian Bu NN lainnya. Jujur, saya mau kesaksian dikit satu hal. 2 menit, ya. Saudara percaya gini, saya pernah beberapa saat, jujur di awal proses, ya. Saya katakan gini, orang kalau kesaksian, jangan sampai terintimidasi iblis, engkau buka aib. Ya, karena yang engkau kesaksikan itu bukan perbuatan buruk suamimu. Yang engkau saksikan bagaimana perubahan hidupmu ketika proses menjadi istri yang berharga itu terjadi. Ya, saya jujur di awal proses, saya tutup semua aib rumah tangga saya rapat-rapat. Sampai teman terdekat saya saja tidak mendengar kasus rumah tangga saya bukan dari saya sendiri, tapi dari orang di luar sana. Dan dia hari itu dia tegur saya, dia marah sama saya. Aku ini temen loh. Kamu ini kok nggak mau berbagi masalah. Kamu kalau menjalani sendiri, kamu nggak akan kuat, Eli. Kamu pasti stres hari-hari ini. Makanya aku lihat mukamu ini sudah berubah. Tapi aku tunggu engkau buka suara. Aku tunggu kamu nggak buka suara. Padahal aku sudah tahu lengkap apa yang diperbuat suamimu. Jujur waktu sebelum saya diproses Tuhan, yang namanya istri jadi istri, lihat pasangan hidupnya bermasalah, itu muka saya itu jerawat, saudara. Walaupun sudah dipergikan ke dokter pakai alat yang namanya semua yang mahal-mahal, itu tidak pernah ngefek, saudara. Sampai suatu kali ketika teman saya membuka semuanya, ya, di situ saya kaget, saudara. Ketika itu saya melihat bahwa semua orang tahu tentang masalah hidup saya daripada saya yang tidak tahu apa-apa. Dan pada waktu itu saya masih, kalau ingat di awal-awal saya khotbah, semua apa yang kesaksian saya selalu mulai edit, ya. Admin yang pegang YouTube PD Victory tahu banget. Semua kesaksian saya sudah saya mulai di-cut semua. Tidak ada yang boleh diposting. Tapi ketika ini saya cerita supaya saudara tahu bagaimana hidup saya hari itu, kenapa saya berani membuka kesaksian. Suatu kali saya pernah ingat, ya, ini yang jadi pemikiran waktu itu, saya cuma bilang gini, Tuhan, saya jujur saya tidak berani. Tapi di hati Tuhan bilang gini, kamu harus melangkah. Kamu harus melangkah untuk mensaksikan bagaimana hari ini kebesaranku, tapi jujur saya tidak berani. Ketika itu satu hal yang ditanamkan dalam pikiran saya, Tuhan itu kayak kasih gambaran gini, daripada hari ini, toh banyak orang sudah tahu kan,
Karena yang viralkan yang wanita tobat, diviralkan di sosmed. Sampai banyak orang tahu, itu diviralkan untuk orang-orang mulai kepo-kepo, bicarakan masalah rumah tanggamu, dijadikan bahan gosip. Kenapa kamu tidak ambil kesempatan ini, menviralkan, tapi untuk bahan kemuliaan namaku? Ketika engkau menviralkan, maka banyak orang-orang yang hari itu engkau akan melihat. Banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan dan dikuatkan. Sama-sama viral. Yang satu diviralkan untuk dunia, kepentingan dunia, bahan gosip. Tapi buat kehidupan rumah tangga saya. Ketika saya mulai menviralkan untuk kemuliaan nama Tuhan, di situ mulai hari-hari ini banyak orang sampai luar negeri ya, yang konseling sama saya ikut Zoom ini aja sampai di mana-mana. Itu sebabnya hari ini jangan pernah malu bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak perlu merasa dirimu sebagai korban masalah, korban suami KDRT, korban suami selingkuh, korban suami penjudi, tapi kita adalah pahlawan-pahlawan, menjadi wanita yang perkasa, lebih berharga dari permata. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur malam ini. Kami belajar satu rema menjadi istri yang cakap, walaupun dunia berkata bodoh, berkata begok, tapi kami hari ini mengerti bahwa kami diproses dengan suami-suami yang lagi bermasalah. Ada banyak masalah rumah tangga, itu karena Tuhan mengasihi kami sebagai wanita-wanita yang akan dijadikan berharga lebih dari permata. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih buat proses, terima kasih buat pasangan hidup yang tidak sempurna, terima kasih untuk pasangan hidup yang hari ini bermasalah. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Tuhan, hidup kami akan di-upgrade terus Tuhan. Kami akan naik dari next level ke next level sehingga kami menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, kami tidak pernah menyesal dengan pasangan hidup kami. Kami tidak perlu membanding-bandingkan. Makin kami melihat bagaimana luar biasanya pasangan hidup kami menyakiti kami. Itu berarti Tuhan sedang membawa hidup kami di-upgrade secara luar biasa. Kami akan mempunyai nilai yang lebih berharga, yang lebih mahal dari setiap penderitaan air mata kami. Ada yang sesuatu berkat yang jauh lebih berharga di depan yang sudah Tuhan sediakan. Bukan hanya buat istri-istri, tapi buat suami. Karena istri adalah mahkota suaminya. Buat anak-anak juga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang malam ini yang sakit, Tuhan sudah beri kesehatan. Yang alami masalah rumah tangga sudah Tuhan pulihkan, yang alami masalah pekerjaan Tuhan sudah berkati. Berkati Tuhan yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan buat malam ini, kami mendapat kekuatan yang baru, semangat yang baru, kami tidak mau lagi berpikir kami korban masalah, biar kalau kami juga sebentar mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.